Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi ada 3 nama tadi. Jadi kan tadi pertanyaan saya, siapa sih yang mentarbiah Salahuddin Al-Ayyubi itu? Tadi Ustadz Falik menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah Nuruddin Zenki. Beliau adalah sultan waktu itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ayahnya sendiri, ya. Ayahnya sendiri, Azuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyubi. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu namanya itu Yusuf. Ya, Yusuf Al-Ayyubi. Yusuf karena ayahnya ini. Yang ketiga adalah pamannya. Nah, itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, saya lanjutkan nih Tad. Boleh. Tadi Ustadz menceritakan tentang bagaimana beliau Perang salib. ditarbiyah ketiga orang ini. Ya. Terus tadi Ustadz, nah sekarang bagaimana kita nih Tad? Ya. Tadi udah dikasih kisi-kisi, oh kita nggak boleh berpecah belah, ukhuwah. Nah, sekarang lanjut ke Baitul Maqdisnya itu bagaimana menyambungkan kita ya, bisa membebaskan Baitul Maqdis itu gimana? Baik, saya tadi udah cerita tentang 3 hal ya, tentang 3 hal. Yang menarik lagi adalah gini, seorang ulama namanya Abdullah Nasih Ulwan yang ketika menulis tentang Salahuddin Al-Ayyubi diulangi lagi ucapannya oleh Muhammad Ali As-Salabi mengatakan begini, kedatangan pasukan salib itu adalah iqab bagi umat muslim, adalah hukuman bagi umat muslim. Kenapa hukuman bagi umat muslim? Karena umat muslim berpecah belah. Sesuatu yang Allah kasih yang terbaik bagi umat adalah ketika mereka bersatu. Maka ketika saya ditanya, menurut saya Islam akan bangkit dari mana? Menurut saya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikasih Allah keutamaan yang gak dikasih ke tempat yang lain. Allah kasih Arab Saudi dengan mereka berbahasa Arab, nabi dari kalangan mereka, bukan Arab Saudi. Memberikan pada orang Arab, nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka, dan Islam dimulai dari sana. Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhuwah seperti kita. Bisa difahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya, kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia? Karena ukhuwah, satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang jangan suriahkan Indonesia, insya Allah Indonesia nggak akan kayak Suriah. Indonesia tuh orangnya beda, orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali ukhuwah mereka. Jadi insya Allah enggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah, jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini, maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin, itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. Ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin, maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka punya perjanjian dengan pasukan salib dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah, tidak, mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin, lalu Nuruddin mau menaklukkan Damaskus, dia mengepung kota Damaskus hampir 1 tahun lamanya. Berapa lama? 1 tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? Ngepung cuma nakut-nakutin doang, orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung, terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di perbatasan kota, ngasih orang yang kemudian nggak punya, membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota di situ, yang mau pergi haji difasilitasi. Jadi ngepung cuma untuk pencitraan, paham teman sekalian. Nah tapi ini pencitraannya bagus, paham teman sekalian. Dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya, bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin. Dia berkali-kali 4-5 kali nulis
surat kepada Mujiruddin Abak namanya, penguasa pada saat itu di Damaskus. Dia bilang, saya datang bukan untuk menumpahkan darah, tapi kewajiban saya melindungi orang-orang muslim. Kalau kamu nggak bisa melindungi, serahkan pada saya. Yang penting kamu jangan macam-macam, jangan lagi kemudian berkomplot sama orang-orang salib, ikut saya aja. Selama setahun dia nggak menumpahkan darah, ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus? Dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri. Paham teman sekalian? 1 tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus, bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun, dia cuma ingin dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke Baitul Maqdis. Apa yang dia lakukan lagi? Pengajian-pengajian kayak begini. Makanya senangnya saya dengan sahabat Al-Aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi. Donasi itu adalah faktor kesekian. Yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang Baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh 2 orang. 1, Umar bin Khattab, yang kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Anda pintar, Anda nggak punya contoh selain 2 ini. Karena cuma 2 ini yang berhasil bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Itu yang namanya Nuruddin, selain menyatukan kaum muslimin, dia sewa banyak ustadz nulis tentang dalil-dalil Baitul Maqdis. Dia sewa banyak ustadz untuk menjelaskan kaum muslimin tentang Baitul Maqdis dan keutamaannya. Dia kemudian membacakan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Dia membuat sayembara perlombaan. Siapa yang menulis tentang Baitul Maqdis paling bagus untuk kemudian dibacakan kepada pasukan-pasukan yang sedang berjihad. Apalagi bahkan Nuruddin Zanki membuat mihrab untuk kemudian ditaruh nanti ke Baitul Maqdis kalau dia sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia nggak sempat untuk melakukan itu. Yang melakukan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin ketika menang, dia bawa mimbarnya daripada Nuruddin dipasangkan kemudian di Masjidil Aqsa. Itu kemudian jadi sampai seperti itu. Jadi ini semua diramaikan tentang pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian dia sudah wafat, Salahuddin Al-Ayyubi dengan sangat mudah melanjutkan. Maka saya bilang itu, kalau kita sekarang bukan siapa-siapa, pastikan yang kita ikuti itu siapa-siapa. Itu yang pertama. Maka cara tarbiyah kita gimana? Cara tarbiyah kita adalah cari orang yang paling serius, minimal yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, ikutin di belakangnya dia, yang jelas bukan saya, paham teman-teman sekalian? Kalau teman-teman di sahabat Al-Aqsa, itu sudah jelas mereka benar-benar serius tentang itu. Saya dikasih 3 buku, makanya saya tadi baca-baca banyak, gitu kan ya. Saya dikasih 3 buku emas Baitul Maqdis untuk kemudian pengetahuan saya, dan mereka serius banget. Kalau kita bukan siapa-siapa, ikuti siapa-siapa. Siapa yang diikuti oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Pamannya, Asaduddin Syirkuh. Dari dia belajar apa? Dari dia belajar tentang jihad dan tentang peperangan. Najmuddin Ayyub belajar tentang apa? Administrasi kota dan tentang agama. Pada Nuruddin Zanki belajar tentang apa? Role model semuanya. Maka dia ikuti. Ketika semuanya sudah wafat, ternyata gilirannya Salahuddin Al-Ayyubi. Hidup nggak adil kan ya? Hidup nggak adil kan ya? Memang hidup nggak adil. Ada yang bertanya pada saya, kenapa bukan Nuruddin Zanki yang menaklukkan? Ya suka-suka Allah, paham teman sekalian. Makanya kalau Anda sekarang lebih muda daripada saya, itu justru bisa jadi sebuah hal yang menjadi kelebihan antum. Ternyata orang bukan membahas tentang Nuruddin, orang membahas tentang Salahuddin. Padahal Salahuddin ibarat kalau zaman dulu, siapa yang lihat tahun 80-an? Pernah lihat Manchester lagi masa jaya-jayanya? Pernah tahu? Manchester United pada masa jaya-jayanya? David Beckham tahu? Tahu crossingnya David Beckham tahu? Nah, kalau guyonan zaman dulu saya sama teman-teman saya itu, Dwight York itu tinggal naruh kepala aja begini, paham sekalian. Nah, yang ngarahin itu adalah David Beckham, terus mantul masuk, paham sekalian. Nah, Salahuddin itu cuma gitu doang, paham sekalian. Ibaratnya, karena jalannya sudah dirintis oleh Nuruddin Zanki, gitu loh maksudnya. Nah, jadi itu kemudian cara tarbiyahnya. Nah, maka apa hubungannya kita dengan kemudian Baitul Maqdis? Sama, sini saya kasih tahu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setelah sakit 12 hari, Salahuddin Al-Ayyubi itu sakit dan meninggal cuma 12 hari saja bedanya. Dia sakit ketika sudah menginspeksi orang-orang sedang pulang haji, dan setelah kemudian dia menginspeksi orang pulang haji, dia sakit, dia minta dibacain Quran terus. Dibacaan Quran setengah nggak sadar, hari ke-9 ketika kemudian dibacaan Quran pada dia, la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, maka dia kemudian berkata, sahih sadaqta, sahih benar, kamu kemudian sahih kamu benar. Setelah itu pingsan lagi. Hari ke-12 kemudian la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Tidak ada Tuhan selain Allah, kepada kamu engkau saya bertawakal. Salahuddin lalu senyum, bersyahadat, lalu meninggal. Ketika meninggal dia, seorang kemudian ulama Ibnu Syiddad berkata begini, saya selama ini mendengar ada orang berkata,
kalau saya bisa mati menggantikan dia, saya akan mau menggantikan dia. Dan dia bilang, dia tulis, dan menurut saya ucapan itu berlebihan. Sampai saya melihat Salahuddin wafat di hadapan saya. Baru dia bilang, saya mau menggantikan dia. Paham gak maksudnya? Saking kemudian orang ini meninggal dan orang ini penting banget bagi kemudian kaum muslimin pada saat itu. Dia kemudian diarak keluar mayatnya dan dimakamkan. Tadi saya sudah cerita, dia nggak punya duit sehingga dia harus keluarga harus minjem untuk memakamkan dia. Dan seluruh ulama pada saat itu sepakat Salahuddin akan dimakamkan bersama dengan pedangnya. Jadi kalau Anda nyari pedangnya Salahuddin, gak ada, dimakamkan sama Salahuddin. Kenapa? Mereka berpendapat karena kami yakin ketika nanti sudah di yaumil qiyamah, Salahuddin akan dibangkitkan bersama dengan pedangnya. Dan orang-orang akan tahu ketika dia bersandar pada pedangnya, inilah penakluk Baitul Maqdis, inilah pembebas Baitul Maqdis. Maka di nisannya ditulis sama ulama-ulama pada saat itu, ya Allah, inilah orang namanya Salahuddin Yusuf bin Ayub yang telah membebaskan banyak sekali kemudian kota-kota. Dia membuka Baitul Maqdis, membuka kemudian pintu-pintu yang dikuasai oleh orang-orang salibis, membuka banyak sekali tempat-tempat bagi kaum muslimin. Maka ketika kemenangan terakhirnya yang saat ini, ya Allah, bukakanlah pintu surga bagi dia sebagaimana dia sudah membuka pintu Baitul Maqdis. Paham teman sekalian? Pertanyaan saya, antum mau gak jadi orang kayak begitu? Satu kota disebutkan dari zaman Rasulullah SAW sebagai kota yang harus menempati hati kita. Captive sudah ada untuk kota itu, sama seperti kota Mekah dan kota Madinah gak mungkin akan hilang daripada hati kita. Baitul Maqdis itu kemudian disebutkan keutamanya banyak sekali. Bahkan para sahabat berlomba ingin meninggal di sana. Termasuk Bilal kemudian pergi sana. Termasuk sahabat-sahabat yang lain pergi ke sana. Salahuddin al-Ayyubi membebaskan itu. Lalu yang dihalukan adalah kemudian membersihkan seluruh kemudian Masjidil Aqsa dengan kemudian air mawar, sujud di situ. Bisa dibayangin teman sekalian. Dan ketika dia meninggal, dia dikenang sebagai pembuka Baitul Maqdis dan semua orang mendoakan kemudian bagi dia. Kenapa kemudian Baitul Maqdis penting bagi kita? Sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Salahuddin, sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sesuatu yang nggak penting bagi kita? Gitu maksudnya. Nah itulah kenapa kita tuh nggak pernah bisa untuk dipalingkan dari situ. Itulah kenapa kita harus membiasakan diri kita dalam atmosfer ketika Nuruddin itu kemudian lahir, ketika kemudian Salahuddin itu dibesarkan. Atmosfer apa? Edukasi tentang Baitul Maqdis dan bahwa ada pasukan akan membebaskan di sana. Itu yang paling penting. Itu hubungan kenapa kita melakukan hal ini sekarang. Masya Allah. Ini untuk sedikit meredam kecepatan. Saya minta izin. Masih cepat juga ya. Baik. Saya minta izin. Dengar-dengar Ustadz kemarin baru dari Kilis. Boleh nggak saya tampilkan video Ustadz jalan-jalan kemarin? Silahkan. Saya minta tolong dari Hub TV bisa moderator bisa ditampilkan. Boleh sambil cerita, Tad? Oh, ini videonya bukan dari saya nih berarti nih. Oke, baik. Ini teman sekalian ketika saya dan istri, itu istri saya yang sebelah kiri, yang satu ya, bukan yang banyak ya. Kita mengunjungi kota Kilis. Kota Kilis ini adalah kota yang berbatasan dengan Suriah, di perbatasan sebelah tenggara daripada Turki. Ini anak-anak yang ada di sana, anak-anak yang ada di Suriah, anak-anak Suriah yang ada di Turki, yang ada di perbatasan, dan kita pergi atas nama Sahabat Al-Aqsa untuk menjenguk anak-anak anak-anak yang lahir di bumi yang diberkahi ini, untuk mengkonekkan mereka dengan Al-Quran. Karena kita yakin sekali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang lahir di tanah yang barokah, tanah yang Allah berikan karunia, allazi barokna haulah, dan anak-anak ini suatu hari nanti akan balik lagi ke tanah itu sendiri. Dan ketika mereka kembali, kita ingin pastikan bahwa yang mereka bawa adalah Al-Quran. Karena kerugian terbesar adalah ketika satu generasi harus lepas daripada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Salahuddin al-Ayyubi adalah generasi yang dibimbing oleh Al-Quran. Saya sering mengatakan dalam materi-materi saya, ada tiga hal yang harus ada pada seseorang agar dia bangkit girohnya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah di masa yang lalu, sirah. Nah maka kita ingin menyambungkan dengan Al-Quran dengan anak-anak ini. Dan ada satu hal yang bikin kita haru ketika melihat anak-anak ini, teman-teman sekalian. Mereka nggak semua adalah orang-orang yang dulunya terpapar dengan Al-Quran. Tapi ketika mereka sedang dijajah seperti sekarang, mereka sedang dizolimi seperti sekarang, ketika mereka dibawa ke perbatasan Turki itu, mereka mulai berkenalan dengan Al-Quran.
Mereka mulai belajar Al-Quran seperti Anda belajar Al-Quran. Anda belajar Iqra, mereka juga belajar Iqra. Loh, mereka kan orang Arab. Orang Arab juga perlu belajar Al-Quran. Dari situ saya tahu, ternyata Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab. Karena orang Arab juga perlu belajar bahasa Al-Quran. Mereka melafazkan harus dengan baik dan seterusnya. Nah, ketika mereka sampai di situ, ada yang 5 tahun sudah hafal 10 juz. Ada yang 6 tahun sudah kamil, sudah sempurna 30 juz. Lalu kemudian mereka senyumnya mereka sangat tulus sekali, dan mereka benar-benar orang yang perlu perhatian. Perhatian dari siapa? Perhatian daripada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dizolimi itu tadi. Mereka nggak dapat seperti kita. Nah, maka ketika kita ke sana, kita coba untuk mendekati mereka, menyambungkan Al-Quran dengan mereka, dan kita berharap dengan ini esok ketika suatu saat nanti tiba, mereka balik lagi ke Suriah, mereka bawa Al-Quran untuk menjadi orang yang menaklukkan Baitul Maqdis insya Allah. Karena kalau kita lihat Baitul Maqdis itu tidak ditaklukkan kecuali Suriah sudah beres urusannya dan Mesir sudah beres urusannya. Itu yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau cerita saya tadi terhambat sampai ke Mesir, cerita itulah yang akan terjadi nantinya. Mesir dikuasai oleh Salahuddin, Syria dikuasai oleh Salahuddin, baru Baitul Maqdis akan dibebaskan. Karena dalam sejarah tidak pernah ada cerita orang Baitul Maqdis bisa menolong dirinya sendiri. Masya Allah. Dari dulu. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke sana? Karena mereka lagi terjajah dan mereka nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Maka harus ada orang lain yang dari luar yang membantu mereka. Kenapa pada saat kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mereka nggak bisa membebaskan diri? Karena memang bukan seperti itu ceritanya. Selalu harus ada yang dari luar yang membantu mereka. Nah, pertanyaannya kalau nggak dari kita siapa lagi? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jadi seperti yang dikatakan Pujangga tadi, tanah-tanah meneriaki kita, lalu kemudian kita tuh menyembunyikan pengecutan kita dengan memanggil nama Salahuddin. Enggak, insya Allah kita yang jadi Salahuddin yang berikutnya, insya Allah. Masya Allah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini penutup Ustadz mohon disampaikan. Ustadz kan penasihat sahabat Al-Aqsa. Ya. Bisa Ustadz cerita apa sih sahabat Al-Aqsa itu, terus kemudian bagaimana aktivitasnya, kegiatannya, dan seterusnya Ustaz? Ya, alhamdulillah saya ketemu dengan sahabat Al-Aqsa itu kebetulan. Saya tahun 2013 dakwah ke Amerika 1,5 bulan di West Coast, di pantai sebelah barat. 2014 saya balik lagi ke Amerika untuk dakwah lagi 1,5 bulan di East Coast, di pantai sebelah timur. Tapi yang 2014 qadarullah dideportasi. Deportasi balik ke Indonesia, dideportasi, salah satu yang tahu adalah Ustadz Salim Fillah. Ustadz Salim Fillah tahu, lalu kemudian Ustadz Salim Fillah datang bersama teman-teman sahabat Al-Aqsa. Ngomong-ngomong Ustadz Salim Fillah juga termasuk penasihat sahabat Al-Aqsa. Bersama dengan saya, Ustadz Abdul Ahad Romi, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad, dan yang lain. Ustadz Tiar Anwar Bahtiar, dan seterusnya. Nah, ketika kemudian datang sahabat Al-Aqsa, kemudian disampaikan dengan cerita ini, saya bilang, kalau saya terhadap kebangkitan Islam di Indonesia aja saya peduli, apalagi terhadap Al-Aqsa. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kaum muslim pengen bangkit di Indonesia, mereka harus berpikir tentang Al-Aqsa. Karena ini adalah kemudian, ya banyaklah hadis-hadis akhir zaman menyebutkan tentang Baitul Maqdis. Makanya harus jadi perhatian saya bilang, saya insya Allah mau untuk kemudian sama-sama peduli pada Baitul Maqdis. Bareng-bareng sahabat Al-Aqsa, dan yang saya senang daripada sahabat Al-Aqsa adalah, saya selalu ngomong begini sama orang lain, bukan promosi ya, tapi saya cuma ngasih tahu, kenapa sih saya secara pribadi tidak terlibat dalam organisasi yang lain atau komunitas yang lain, tapi saya mau bareng-bareng teman-teman sahabat Al-Aqsa. Pertama, ini adalah keluarga bagi saya, mereka adalah keluarga. Yang kedua adalah sahabat Al-Aqsa itu tidak ngoyo untuk donasi. Karena donasi itu bukan sesuatu yang utama. Walaupun saya kadang-kadang posting terus-menerus, karena bagaimanapun juga, walaupun kita tahu yang utama bukan donasi, tapi ujung daripada semuanya kita juga harus memberikan tanda kasih pada mereka. Karena bagaimanapun juga jihad itu dengan mal. Tapi intinya bukan itu. Donasi itu hanyalah ujung daripada pemahaman. Nah, pemahamannya harus diinstal, edukasi. Maka ini yang kemudian yang kita sepakati bersama dengan sahabat Al-Aqsa, kita ingin mengedukasi seluruh umat di Indonesia tentang pentingnya menaruh Baitul Maqdis sebagai pembahasan utama buat kita. Ini kemudian yang kita senang. Yang berikutnya adalah, saya senang lagi karena teman-teman di sahabat Al-Aqsa itu mereka nggak mau memakai uang donasi untuk bagian daripada operasional. Walaupun mungkin sah-sah saja untuk memakai operasional daripada donasi. Tapi kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah. Dakwah itu saya biayain sendiri sampai sekarang. Saya nggak pernah
untuk mengharapkan apapun. Saya senang dengan orang-orang yang kayak begini, maka kemudian kita aktif bersama dengan sahabat Al-Aqsa. Maka saya dan teman-teman sahabat Al-Aqsa sekarang fokus untuk menyadarkan umat tadi bagaimana caranya menjelaskan mereka tentang Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis seperti apa, dan bagaimana cara berjuang untuk kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Dan kita serius, bukan hanya kemudian melihat lalu kemudian sedih dan tiap tahun kemudian seperti itu. Enggak, kita coba untuk serius bagaimana caranya untuk mengedukasi diri kita sendiri. Maka kalau teman-teman mau, sahabat Al-Aqsa punya banyak sekali daurah untuk bisa kemudian teman-teman paham, oh ini yang namanya Baitul Maqdis, oh ini kemudian kisahnya seperti ini, oh begini kemudian cara yang paling konkret bagi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang yang paling konkret apa? Enggak ada yang lebih konkret kecuali belajar, sudah saya bilang. Pelajari, satukan umat, baru kita bicara tentang yang lain. Tapi kalau kemudian umat belum bersatu, penguasa masih mikirin diri sendiri dan dengan segala macam berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya, walaupun dengan berbuat kemudian untuk menyakiti sahabatnya yang lain atau saudara muslim yang lain, itu nggak bakal terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kira-kira gitu. Masya Allah. Baik, saya sekarang memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Boleh, Tad? Boleh, silahkan. Dari Ikhwan mungkin, kalau ada yang mau bertanya dari Ikhwan dan Ahwat, tafadol mengenai tentang Baitul Maqdis. Terus terang saja, ya. Terus terang saja, buat saya sendiri, ya, itu belajar Baitul Maqdis itu seperti seolah-olah yang tidak pernah habis. Selalu ada ilmu baru ya, tentang Baitul Maqdis lagi. Silahkan bagi yang ingin tahu atau bertanya apapun itu tentang Baitul Maqdis atau mungkin tentang sahabat Al-Aqsa, tafadhol. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Dari Ikhwan? Silakan. Dari Ikhwan mungkin 2 orang, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya terkait tentang Baitul Maqdis. Kan ketika Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis itu kan yang saya baca sejarahnya itu adalah dengan menggunakan perang ya, dengan perang. Nah, untuk kita sebagai kaum muslimin yang ada sekarang, apakah Baitul Maqdis ini nantinya ditaklukkan dengan perang lagi atau dengan selain perang? Mungkin itu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya singkat, kalau zamannya Salahuddin, zamannya Umar, itu Baitul Maqdis ditaklukkan dengan perang. Lalu apakah sekarang akan ditaklukkan dengan perang lagi atau seperti apa? Kalau mau menjawab satu pertanyaan, ada cara lain untuk menjawab. Mau saya kasih tahu cara lain untuk menjawab? Oke, caranya begini. Kalau saya sudah sampaikan bahwa Baitul Maqdis itu penaklukannya mengikut pada sunnah-sunnah 2 orang ini, gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, ada nggak cara yang bisa berhasil untuk menaklukkan atau membuka Baitul Maqdis kecuali dengan cara perang? Pertanyaannya dibalik. Oke, kalau gitu kita lihat. Lihat ya, Baitul Maqdis itu dijadikan sebagai wilayah kaum muslimin ketika 638. 638 sebenarnya tidak fully perang sih sebenarnya. Tapi yang lebih tepat adalah jihad fisabilillah, iya. Tapi kita harus ingat ketika Umar bin Khattab itu menaklukkan atau membebaskan Baitul Maqdis, itu tidak dengan perang berdarah. Bisa dipahami ya? Kalau kampanyenya iya, jihad fisabilillah. Tapi pas penaklukan Baitul Maqdisnya, itu kunci diserahkan kepada Umar bin Khattab oleh Safronius. Patrik yang ada di Ilia namanya pada waktu itu. Ilia itu adalah nama Yerusalem zaman dulu, Ilia. Dia serahkan kemudian kunci kotanya kepada Umar bin Khattab. Berarti ini lewat perang atau tidak? Tidak. Berarti ini lewat kemudian penyerahan secara damai. Dan keadaan jihadnya kita hitung iya. Tapi kotanya itu diserahkan secara damai. Oke, yang berikutnya. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peperangan Hittin 1187 itu perang, itu jihad fisabilillah. Tapi kasus Baitul Maqdisnya itu perang atau tidak? Itu diserahkan juga. Kan ada filmnya.
gitu kan ya, apa namanya, Kingdom of Heaven, diserahkan Balian of Ibelin kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Saya setuju menyerahkan kota dengan syarat seluruhnya kemudian boleh keluar dengan selamat. Itu justru kata-kata Salahuddin. Kalau kamu perang, kasihan anak-anak sama kasihan cewek-ceweknya, udahlah nyerah aja. Nanti saya jamin setiap jiwa nggak akan pernah dilukai, diserahkan sama Balian. Oke, berarti selesai. Jihadnya ada, kotanya diserahkan secara damai. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita hitung. Ada nggak sih kemudian kalau sebenarnya kota itu pernah, sampai sekarang, ada nggak sih sejarahnya kalau nggak lewat jihad? Kayaknya nggak ada, coba lihat. Ketika kemudian sudah ditaklukkan oleh Umar, hilang pada saat perang salib. Ditaklukkan lagi Salahuddin Al-Ayyubi 88 tahun berikutnya. Kemudian setelah kemudian ditaklukkan Salahuddin menjadi wilayah kaum muslimin sampai kapan? Ada yang tahu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tahun 1917. 1917 atau 1918 itu ada namanya Deklarasi Balfour. Pernah belajar sejarah Deklarasi Balfour? Deklarasi Balfour adalah surat kuat dari Inggris menyerahkan wilayah Palestina kepada Konfederasi Yahudi Zionis. Bisa dipahami ya, itu deklarasi Balfour namanya, 1918. 1918 diserahkan kepada kemudian Yahudi, 1922 dikuatkan lagi oleh Liga Bangsa-Bangsa, LBB yang diketuai oleh Inggris pada saat itu. Lalu kemudian 1923 atau 1924 khilafah runtuh, maka 1948 langsung legal diambil oleh PBB, dikasih kepada Israel lewat persetujuan bosnya PBB Amerika. Berarti bapaknya Israel siapa? Bapaknya Israel siapa? Yang pertama tadi? Inggris. Emaknya siapa? Amerika. Bidannya siapa? PBB. Paham teman sekalian? Antum berharap tiga ini akan menyelesaikan masalah? Enggak mungkin. Coba lihat, berkali-kali kemudian roadmap tentang perdamaian dibuat di sana. Enggak semua enggak dipatuhi sama Israel. Orang dari dulu Nabi aja diingkari kok. Tuhan aja mau dibohongi sama mereka, paham sekalian? Apalagi antum, paham sekalian? Jadi itu nggak mungkin kejadian, karena orang Yahudi itu nggak akan bisa berbicara kecuali dengan bahasa kekerasan, gitu loh maksudnya. Dengan bahasa jihad fisabilillah, maka itu nggak kejadian. Mereka selalu nggak bisa didengerin orang itu mereka. Nah maka ketika kejadian itu sudah kita lihat, kemungkinan besar besok akan ada yang melakukan jihad fisabilillah dan kota itu akan diserahkan secara damai. Insya Allah, kalau mengikut pada sunnah-sunnah sebelumnya. Bisa dipahami ya. Nah tapi jangan bicara jihad dulu. Kan sudah saya bilang, ulama-ulama Majid Al-Kilani salah satunya bilang, ulama-ulama zaman dulu enggak berbicara jihad bukan karena mereka takut. Bukan karena mereka takut, tapi mereka masih punya masalah besar. Apa masalah besarnya? Ukhuwah. Itu dulu antum bicarain. Jangan sampai antum benci saudara antum gara-gara beda manhaj gitu loh maksudnya. Gara-gara beda ustadz gitu kan ya. Gara-gara ya perkara sepele gitu loh maksudnya. Ya, itu aja antum benci, jangan. Bagaimanapun saudara muslim tetap muslim. Kalau mereka sudah syahadat, maka antum harus rela untuk mengambil peluru bagi dia suatu hari nanti insya Allah. Asal mereka sudah syahadat, mereka saudara kita, insya Allah kita berbagi surga sama mereka. Gitu ya, itu dulu yang kita bicarakan tentang masalah ukhuwah. Nanti insya Allah ke depan seperti itu.